Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Tentunya sangat banyak, apalagi nikmat-nikmat yang rutin kita dapatkan, yang tanpa sadar begitu datang aja nikmat tersebut, nikmat sehat. Ini adalah satu karunia yang besar yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu kita hendaknya bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalus sholati alal munafikin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu sholatul isya'i wa sholatul fajri, yaitu sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima, jikalau saja mereka mengetahui ma fihima, apa yang terdapat dalam keduanya, dalam kedua sholat tersebut, yaitu sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. La ta'lamuna, la atauhuma walau habwan, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut, sholat isya dan sholat subuh berjamaah, walau habwan, meskipun dia harus dalam kondisi merangkak. Ada seseorang melakukan sesuatu, dibela-belain sampai dia merangkak, tentunya itu adalah sesuatu yang besar, yang bermanfaat bagi dirinya. Misalnya yang dilakukan seperti itu orang dalam kondisi rumah tersebut dengan kondisi kebakaran misalnya, maka dikabarkan kepadanya dia berada dalam tempat tersebut terjadi kebakaran, maka meskipun dia harus dalam kondisi merangkak, tapi dia akan berusaha untuk keluar dari tempat tersebut, meskipun dalam kondisi sakit, dalam kondisi susah yang dia harus merangkak. Karena apa? Karena peristiwa tersebut bisa menyelamatkan dirinya. Itu sesuatu yang besar menurut dirinya. Atau hal-hal yang lain, menyelamatkan putranya dan lain sebagainya. Jadi sesuatu itu bisa dilakukan dengan kondisi merangkak. Orang mau melakukannya dalam kondisi merangkak karena tentunya sesuatu itu sangat besar dan sangat bernilai di sisi orang tersebut. Bahkan mungkin bisa menyelamatkan jiwanya. Begitulah gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau saja kita mengetahui
fadilah, pahala, keutamaan yang berada dalam sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, niscaya kita akan mendatanginya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menegaskan bahwa orang-orang munafik itu sangat berat melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Karena sholat yang mereka lakukan hanya untuk dipuji orang lain, sama sekali bukan untuk mencari ridhonya Allah. Kalau kalian ingin melihat orang mukmin, maka saksikanlah di kehadiran sholat subuhnya di masjid. Dan hal inilah yang membuat takut musuh-musuh Islam, sehingga mereka berusaha membuat agar kaum muslimin bisa terlena, tertidur pada saat sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini kita diminta oleh Rasulullah untuk menjaga dua sholat ini dengan kondisi berjamaah di masjid agar tidak sama dengan orang munafik. Bukan berarti sholat fardu yang lain disepelekan. Sholat fardu yang lain tidak penting. Tidak, akan penekanan di sini adalah dua sholat ini ciri orang tersebut bukan kategori orang munafik. Karena ini sholat di kegelapan malam, ya, sholat subuh dan sholat isya. Sehingga orang yang melakukan ini bukan karena untuk pujian orang, tapi semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Yang ketiga, kita diminta untuk memiliki ilmu yang baik, sehingga kita dapat memotivasi diri di dalam melakukan ibadah. Termasuk keutamaan yang terkandung dalam sholat subuh ini kita juga harus pahami, kita harus mengerti, sehingga kita punya kekuatan, punya semangat di dalam mendatanginya. Contohnya berjamaah sholat subuh di masjid seperti sholat malam sepanjang malam. Itu masuk dalam fadilah berjamaah sholat subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Salah satunya lagi fadilahnya sholat sunnah yang sangat diprioritaskan oleh Rasulullah itu adalah sholat subuh, jamaah subuh. Sholat subuh itu jamaah disaksikan oleh para malaikat dan lain-lain. Itu adalah keutamaan-keutamaan yang harus kita pahami, sehingga kita akan semangat, kita akan termotivasi mengerjakannya. Misalnya sholat isya berjamaah di masjid itu seperti sholat qiyamul lail separuh malam. Nah, ini cukup lumayan pahalanya, cukup besar fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila kita mengetahui rahasia keutamaan, maka tidak ada yang melemahkan semangat kita dalam mengerjakannya, meskipun harus bersusah payah di dalam mengerjakannya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya waktu sholat subuh adalah waktu enak-enaknya tidur. Sedangkan waktu sholat isya itu adalah waktu datangnya kantuk dan waktu istirahat bagi orang-orang yang sepanjang siangnya sudah bekerja. Sehingga orang yang melakukan ibadah dalam kondisi yang seperti ini ya, adalah keistimewaan karena dia mampu menempatkan nafsunya di bawah kendali akalnya. Dia akan realistis untuk berusaha mengejar apa yang dicontohkan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah. Karena dengan kita mencontoh Rasulullah, dengan kita mengikuti Rasulullah, ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Apa yang disampaikan Rasul, apa yang diinginkan oleh Rasul ini tentunya berdampak kepada keistimewaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita, terutama ini adalah kaum laki-laki, melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah memberikan kemudahan langkah kita dalam mengerjakan yang disampaikan Rasulullah SAW. Demikian saya Al-Fakir, in'amul khairi wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.